Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Faisal Miko dengan NIM 2424 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web site kelas B. Pertama-tama di sini saya mulai dari eh, mana? Dari npm rundev sama PHP Artisan Serve untuk biar bisa jalanin Laravel. Lanjut saya di sini ada di bagian login ya. Untuk login di sini ada di bagian login.blade. Untuk isi login.blade di sini simpel saja ya. Ada satu kontainer, terus diisi bagian teks login toko Madura, ada permintaan username sama password. Di sini untuk ID-nya username, untuk yang password juga sama pakai password. Lanjut di sini misal saya mengisi A, passwordnya juga bebas A juga misalkan. Ketika masuk di sini untuk username akan disimpan ya datanya. Pertama di sini kita ada di dashboard. Untuk isi dashboard di sini simpel ya, ada sebuah hero, lalu ada beberapa kontainer dan juga sebuah footer. Ada navbar juga di atas. Ada pertama di sini ada bagian fitur aplikasi ya. Lalu ada isinya juga dashboard penyimpanan barang dan profil pengguna. Oh maaf, bagian atas dulu di sini ada kontainer untuk bagian aplikasi inventaris toko Maduranya seperti ini bagian ya, hero. Lalu ada isinya juga ada heading, ada teks dan juga pakai heading font untuk bagian ini. Maaf untuk bagian ini. Oh ya, untuk bagian ini tuh menyesuaikan dari username ya. Di sini dapatnya tuh dari bagian ini. Lanjut ada fitur aplikasi seperti ini simpel aja, ada kontainer isinya beberapa heading sama teks ya. Teks start di sini ada dashboard, penyimpanan barang dan profil pengguna. Kalau misalkan di sini untuk lihat pas dashboard di sini nanti akan balik ke page ini. Lalu ada penyimpanan barang dan juga profil pengguna. Kita akan coba ke bagian penyimpanan barang. Penyimpanan barang di sini akan sama ya seperti bagian inventory di atas ini. Lanjut untuk bagian inventory. Untuk inventory di sini simple saja. Ada masih sama, ada navbar, ada footer, terus ada bagian penyimpanan barang itu di bagian sini. Lalu lanjut ada bagian tambah barang baru. Tambah barang baru ini di disable ya, jadi nggak bisa diapa-apain. Buat di sana simple pakai kontainer, terus ada tambah barang baru. Lanjut di sini ada sebuah widget. Widgetnya ini ada filter cari barang, cara cari nama barang, dan juga filter kategori. Sebenarnya di disable. Nah seperti ini. Di sini untuk ada input type sama bagian semua kategori itu pakai option. Lanjut bagian bawahnya, di sini ada beberapa data ya, minyak goreng, berasalnya, gudang garam, dan juga parameter. Oh maaf, ada sebuah garis ya. Garis itu yang ini, ada sebuah garis horizontal gitu. Untuk bagian ini itu pakai for each ya. Jadi nanti untuk isi list barangnya itu isinya sama. Ada sebuah kolom, terus isinya tuh card sesuai dengan data yang tersedia. Lalu invoice-nya di situ. Lanjut di bagian bawah di sini ada bagian ini. Bagian ini itu page navigation ya. Buat isinya itu semuanya di disable kecuali yang satu ini itu diaktifkan biar kelihatan kayak ini lagi di P1 gitu. Lanjut ada profile. Nah, untuk profile di sini simple pakai kontainer terus diisi XYZ buat profil pengguna, username seperti ini. Jadi ada profil pengguna lalu ada username-nya. Untuk foto di sini pakai image avatar PNG ya. Untuk bio juga sama, makanya itu adalah heading font terus ada P aja. Lanjut ada ubah password. Di sini bagian ubah password itu seperti ini ya. Simple ada sebuah exploit. Lalu nanti di bawahnya itu ada isi datanya di bawah ini. Ada email, password lama, password baru, sama simpan. Di sini untuk tombol bagian ini itu pakai nama usernya, terus tambahan bagian ini. Semuanya di disable ya, jadi nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dipencet, nggak bisa di input apapun. Tombol simpan juga sama ya, di sini tombol simpannya di disable. Untuk logout di sini simple, kalau misalkan chat logout di sini masih pakai bawaan website, tinggal di oke aja. Lanjut mungkin saya akan jelasin bagian yang belum dijelaskan ya. Pertama itu ada controller. Controller ini standar, udah bawaan ya dari Laravel. Cukup sebuah kelasnya aja, nanti kan kelasnya dibawa ke beberapa bagian file lain. Lanjut ada page controller. Page controller ini ngatur page-nya ada apa aja ya. Di sini ada login, dashboard, profile, inventory, dan juga sebuah handle loginnya. Di sini ini untuk handle loginnya itu buat nentuin kira-kira username-nya itu
input username nanti dimasukkan untuk disimpan di sini. Nanti masuk ke root dashboardnya. Di luar itu bagian lain ada dashboard masih sama, di sini ada dua ya, username sama guest. Ini kalau misalkan ternyata nanti itu total barang itu nanti akan ngitung data barang ya di bagian dashboard. Tapi ini nggak jadi sebenarnya sih di bagian awal itu. Saya rencananya mau nambahin bagian ini tapi nggak ada, jadi bisa di ini aja. Seharusnya tidak masalah. Eh, Coba saya periksa terlebih dahulu. Waduh, maaf tidak jadi. Saya awalnya tuh mau masukin sebuah tombol, maaf bukan tombol, sebuah kontainer tambahan itu. Nanti nunjukin untuk jumlah data barangnya itu ada berapa, tapi nggak jadi. Seharusnya bagian ini bisa di ini aja sih, seharusnya nggak masalah. Ya nggak masalah. Lanjut ada request, maaf, untuk function profile. Di sini function profile juga cuma ada dua tombol kan tadi. Di sini mintanya itu username atau mungkin guest. Terus nanti di return untuk isinya apa. Lanjut ada inventory. Inventory itu cuma minta list barangnya saja ya, list barang ini. Dari the login tentunya minta username sama seperti yang lain. Terus di sini ada sebuah function data barang. Function data barangnya itu ada 4 catatannya di sini. Ada Indomie goreng, berasannya 5 liter, lalu gudang garam filter sama Paramex. Seperti ini. Lanjut kita ke app.php. Untuk app.php ini nanti nentuin untuk appnya itu bakal bikinnya apa aja. Sini webnya itu pakai web.php, untuk komennya itu sesuai console.php. Udah situ aja, sisanya sesuai defaultnya Laravel. Untuk provider juga sama, uh, apa sesuai punyanya Laravel. Lanjut itu ada CSS. Di sini CSS simpel aja, ada saya nyiapin warna merah sama merah yang lebih yang kurang merah dikit. Untuk oh ya, di sini ada sebuah font yang saya pakai ya, fontnya tuh pakai Google API. Lalu ada heading font itu pakai Poppins, terus body juga pakai Roboto, logo font pakai Poppins dan seterusnya. Lanjut ada gambar. Di sini gambarnya itu cuma avatar sama gambar Madura ya. Untuk avatar itu dipakai di profile ini, untuk icon Madura dipakai di icon websitenya. Lanjut ini punya Laravel masih sama, nggak berubah. Terus untuk CSS, di sini CSS-nya minta import bootstrap sama juga untuk JS-nya ya. Ini standar sih aksesnya itu buat request HTTP ya. Udah ya nyesuaiin aja lah buat bootstrapnya kan. Emang buat bootstrap JS kan. Lalu ada footer. Di sini footernya simple, cuma container, terus ada no copyright, maaf, copyright reserve bla bla. Terus navbar. Navbar di sini ada beberapa bagian ya. Inventaris toko Madura, itu sebuah navbar untuk di bagian kiri. Itu ada inventaris toko Madura, terus nanti ada dashboard, inventory dan juga profile. Kurang lebih isinya sama, nyesuaiin nanti requestnya itu bakal pindah ke page apa ya, di bagian bawah, di bawah itu nyesuaiin minta eh, kemana, dan juga nanti username-nya apa. Lanjut untuk widget. Widget ini dipakai buat beberapa tempat ya. Seingat saya itu profile ini sama bagian ini. Pokoknya yang ada X widgetnya. Di bagian profile ada, nah seperti ini, ada X widget seperti ini. Maaf. Lanjut ada applet. Applet di sini menyesuaikan aja ya, kan ada title-nya itu apa, terus nanti di sini itu di set apa aja yang bakal link apa aja yang akan digunakan untuk project. Lalu di sini ada permintaan resource untuk JS sama CSS-nya. Terus di sini ada permintaan link asset tambahan untuk style CSS. Untuk body di sini ada beberapa bagian ya. Ini yang pertama itu untuk if 2 ini, kalau misalkan ternyata nanti itu halamannya itu login ya, itu nanti bagian ini nggak akan tampil. Ini tulisannya include tapi kan pakai tanda seru. Terus ada sebuah main untuk konten, ini dibutuhin karena kita harus ngeload konten. Lanjut ada konsol. Konsol ini default punyanya Laravel. Untuk web ini nentuin untuk rootnya itu seperti apa ya. Rootnya itu ada login, dashboard, inventory, profile sama login. Readme ini punya Laravel. Sudah begitu saja. Mungkin itu saja untuk presentasi proyek UTS saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan kasar selama presentasi ini berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.